Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan aku Mama Uli. Di kesempatan ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat granny square yang paling simpel ya, yang paling dasar, basic granny square. Aku menggunakan benang ini soft cotton ya, 3 warna. Ini ada benang-benang sisa, aku tambahkan warna pink dah. Aku menggunakan ini haknya nomor 4 garis miring 0, pakai yang ini ya. Langsung saja, ini adalah model yang paling dasar ya. Jadi aku akan membuat dengan warna yang berbeda, berganti-ganti. Kalau ini kan satu warna, jadinya seperti ini. Ini adalah basic ya, granny square yang paling sederhana. Nah, ini juga waktu itu, ini kan sudah lama aku bikinnya ya. Ternyata kalau kita bikin satu sisi seperti ini, itu ternyata salah katanya. Jadi bentuknya ini agak kurang kokoh gitu ya. Yang benar itu kita bikin ini, kemudian kita balik, baru bikin ini di baliknya. Jadi nggak ada sisi belakang dan depan seperti ini ya. Kemudian di baris berikutnya dari depan lagi, kemudian dari belakang seperti itu. Pertama-tama kita akan membuat dengan magic ring ya, seperti ini. Kemudian kita kaitkan hakpennya. Kita buat tiga rantai ya. Ini mewakili 1 DC. Kemudian kita buat 2 DC. Jadi ini kita hitung 3 DC ya. Kemudian kita buat 3 rantai. Setelah itu kita membuat 3 DC. 1, 2, 3, kemudian 3 rantai lagi. Ini untuk membuat sudut ya. Kemudian 3 DC lagi. 2, 3 rantai, 3, kemudian DC lagi 3 kali, 1, 2, 3, kemudian kita buat 3 rantai. Setelah itu magic ringnya ini, ujungnya kita tarik, kita kencangkan sampai kencang. Kemudian kita slip stitch di
rantai ketiga yang pertama kita buat ya. Slip stitch. Setelah itu kita potong benang. Nanti kita rapikan dengan jarum ya. Selanjutnya kita akan membuat dengan benang yang berbeda ya. Kita akan membuat dengan warna hijau. Kita bikin slip knot dulu ya sebelumnya. Kemudian dari sudut yang mana saja kita mulai seperti ini. Kait. Kemudian kita membuat 3 rantai, kemudian membuat 2 DC di lubang yang sama. Benang yang belakangnya kita ikutkan ya, yang warna hijau pada saat kita membuat DC. Setelah itu kita buat 1 rantai, kemudian 3 DC di lubang sudut ini. 1, 2, 3. Setelah itu kita buat 3 rantai untuk sudut. Kita buat 3 DC lagi, masih di lubang yang sama. 1, 2, 3, 1 rantai, 3 DC, kemudian kita buat 3 rantai, 3 DC lagi, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 DC, 2, 3, 1, 2, 3 rantai ya. Kemudian kita buat 3 DC lagi, 1, 2, 3, kemudian kita buat 1 rantai, kemudian kita buat 3 DC di lubang ini. 1, 2, 3. Nah, ini di sudut kita buat 3 rantai, kemudian kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Tarik, kita potong benang, kita rapikan.
kita buat invisible seperti ini. Kita selipkan di sini. Kemudian untuk lebih kuat kita sambungkan dengan benang awal. Setelah itu kita selipkan di sebelah sini, tarik, sambungannya masuk ya. Kemudian kita potong benang, kemudian kita ganti benang warna lain seperti ini bentuknya. Nah, sekarang aku akan ganti dengan benang warna kuning. Ini sengaja aku pilih warna cerah ya, supaya terlihat lebih jelas ya. Kalau teman-teman ingin membuat warna-warna yang soft, nanti bisa teman-teman rubah benangnya. Kita buat slip knot. Kemudian kita mulai dari sudut yang mana saja, sama ya. Kemudian kita kait slip knotnya, masukkan ke sini. Kita buat 3 rantai ya. Kemudian di lubang yang sama kita buat 2 DC, 1 2, kemudian 1 rantai, kemudian 3 DC di lubang tengah ini, 1 2 3 1 rantai, 3 DC, tiga rantai, kemudian 3 DC di lubang yang sama, 1 2 3, kemudian 1 rantai, kemudian 3 DC di sini, satu rantai, kemudian 3 DC di lubang sudut, 1 2 3 rantai, 3 DC, 1
2, 3, 1 rantai, 3 DC di sini, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 DC di lubang sudut, 1, 2, 3, kemudian 3 rantai, 3 DC masih di lubang yang sama, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 DC di lubang tengah, 1, 2, 3, 1 rantai, kemudian 3 DC di lubang sudut, 1, 2, 3 rantai, 1, 2, 3, kita slip stitch di rantai ketiga, kemudian kita gunting benang sampai tadi yang kita talikan itu tidak terlihat ya. Nah, potong benang, kita lanjutkan dengan benang warna lain. Nah, ini seperti ini. Baliknya seperti ini. Kita akan membuat pinggiran dengan benang warna coklat. Kait slip knot, masukkan ke lubang, buat 3 rantai, kemudian 2 DC, sama seperti caranya yang di baris sebelumnya ya. Di lubang sudut kita membuat 3 DC, 1, 2, 3, kemudian kita buat 3 rantai, kemudian kita buat 3 DC lagi, masih di lubang yang sama ya, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 DC, 1, 2, kemudian kita lanjutkan seperti ini, 1 rantai, 3 DC,
Setelah bisa membuat granny square yang dasar ini, teman-teman bisa membuat variasi-variasi yang lain. Yang penting tetap ada sudut yang bisa membuat bentuknya menjadi kotak ya. Satu rantai 3 DC, kemudian 3 rantai 3 DC, dengan cara yang sama kita lakukan sampai ujung ya. Untuk ukuran kotaknya, teman-teman bisa membuat sesuai kebutuhan ya. Mau diteruskan sampai besar juga nggak apa-apa. Caranya dengan cara yang sama. Satu rantai. Nah, ini adalah sudut terakhir. 3 DC, teman-teman bisa mengaplikasikan granny square ini ke bermacam barang ya. Bisa dijadikan sebuah tas atau dompet, atau bahkan bisa untuk barang yang lebih besar seperti mungkin sweater, tapi mungkin dengan pola yang lebih rapat. Kita slip stitch di sini. Nah, ini adalah aku hanya ingin menunjukkan sampai sini ya. Seperti ini ya. Ini aku punya yang lebih besar ukurannya. Ini yang satu warna. Bisa juga menggunakan benang lain. Ini benang soft cotton ya. Jadinya seperti ini. Ini juga aku buat bolak-balik. Kemudian bisa juga dengan motif yang lain seperti ini. Ini kalau kita buat warnanya berbeda, misalnya hijau, ini kuning atau apa, akan kelihatan lebih bagus. Tapi terserah selera teman-teman ya. Aku juga suka kalau bikin yang sewarna seperti ini. Seperti ini juga bisa dibuat beda warna. Ini aku banyak buat yang seperti ini. Biasanya aku pakai untuk menaruh gelas atau cangkir di atasnya. Kalau misalnya biar enggak bekas gelas itu biar nggak kena ke taplak yang alas yang misalnya warnanya terang gitu. Sampai di sini dulu video aku. Bagi yang baru mampir,
dukung dengan subscribe dan like jika teman-teman suka video aku. Terima kasih sudah klik video aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.